Aku dipilih masuk ke harem. Hari pertama di istana, aku langsung meramal nasibku sendiri. Ramalan menunjukkan aku tak perlu melakukan apa-apa. Cukup diam untuk menang. Aku percaya sejak itu, aku mulai hidup dengan makan dan tidur saja. Hidup santai tanpa beban. Astaga Nyonya, cepat bangun. Hari ini kita harus beri hormat pada Yang Mulia Permaisuri. Kepalaku tiba-tiba sangat sakit, jadi aku tidak pergi. Ya ampun. Nyonya, selamat Nyonya. Malam ini Kaisar memilih nama Anda. Cepat, beritahu biro rumah tangga. Aku masuk angin, tak bisa layani Kaisar. Sun Jaeyu mendapat perhatian Kaisar. Sun Jaeyu kehilangan perhatian Kaisar. Shen Daying hamil. Shen Daying keguguran. Para selir di harem bertarung hidup mati. Sementara aku di pavilion kecil di samping istana dingin. Tidur pulas tak peduli dunia. Satu-satunya masalah adalah makanan dari dapur kekaisaran. Semakin asal-asalan. Tahu dan sayuran hijau dan tahu. Wajahku menghijau karena ini. Sudahlah, jalani saja. Masih lebih baik daripada hamil lalu keguguran. Atau dapat perhatian lalu hilang. Sampai hari itu... berisik sekali. Kalian semua harus mencari dengan teliti. Jika tidak ketemu, kepala kalian semua takkan selamat. Pagi-pagi sudah ribut sekali. Apa yang kalian lakukan? Kucing Persia milik selir Liu hilang. Semua orang di istana sedang mencarinya. Hanya masalah itu. Oh, Di sudut tenggara Taman Kekaisaran, lihat di celah batu lapisan ketiga Bukit Batu Buatan. oh, baiklah. Kau, selir Liu. Bagaimana kau bisa tahu? Aku meramalnya. Setidaknya kau masih ada gunanya. Lalu makan malamku ditambahi sepotong ayam. Susing, bunga peony yang kurawat, semua mati dalam semalam. Kau yang melakukan ini. Di sudut barat daya, 3 kaki di bawah akar bunga, ada boneka kodo terkubur. Gali saja. Selir Agung. Siapa pelakunya? Dayang Anda yang berpakaian hijau, yang punya tai lalat di atas alisnya. Nyonya, makan siang sudah diantar. Bagus. Harum. Tuhan memang teman kecewakanku. Asal tetap tenang, hidup pasti menang. Tabib, mengapa aku masih belum sembuh setelah meminum obatmu? Hamba tidak becus. Yang Mulia Permaisuri. Aduh, Yang Mulia Permaisuri, Anda sudah sakit selama setengah bulan. Hamba sangat prihatin dan sengaja datang untuk merawat Anda. Selir Agung, Yang Mulia Permaisuri sudah ada tabib yang melayani. Tidak perlu merepotkan Anda. Baiklah, kalau begitu, hamba mendoakan Yang Mulia Permaisuri lekas sembuh. Jika penyakitku tidak kunjung sembuh, aku khawatir dia akan naik ke atas kepalaku. Yang Mulia, saya dengar di dekat istana dingin ada seorang yang pandai meramal. Nyonya, Nenek Q telah tiba. Nyonya Su, sakit kepala Di bawah permaisuri. bantalnya. Apa? Ada sepotong giok di bawah bantal dengan ukiran bunga teratai. Ambil dan buang ke kolam teratai. Nyonya, apakah yang kau katakan itu benar? Ini menyangkut Yang Mulia Permaisuri. Aku mengantuk, mau tidur. Kenapa berisik lagi? Selamat untuk Nyonya Su. Berkat bantuan Anda, semalam Yang Mulia Permaisuri tidur dengan nyenyak. Hari ini, beliau khusus mengutusku untuk memberikan hadiah. Yang Mulia Permaisuri sungguh dermawan. Kalau begitu, hamba permisi dulu. Nyonya Su, makan siang Anda sudah siap.
akhir-akhir ini aku terlalu mencolok. Hidupku yang tenang seperti ikan asin tidak akan berakhir, kan? Apa? Permaisuri telah sembuh. Katanya Nenek Yu pergi menemui Nyonya Su. Setelah itu Permaisuri pun sembuh. Bahkan dia memberi banyak hadiah kepada Nyonya Su. Jalang ini, bukankah dia bisa meramal? Kalau begitu, ku buat dia meramal dengan benar. Berhenti. Nyonya Su sekarang jadi orang penting ya. Bahkan Yang Mulia Permaisuri sangat terkesan denganmu. Selir Agung terlalu memuji, hamba hanya beruntung saja. Benarkah? Kalau begitu, tolong adik ramalkan untukku. Kapan aku akan melahirkan pangeran? Sungguh, pertanyaan yang sulit dan jahat. Jika ramalanku tepat, aku dituduh menyebarkan kebohongan. Jika salah, aku dituduh menipu Selir Agung. Bicara sekarang. Selir Agung ini terlalu wangi. Selir Agung, lebih baik Anda menemui tabib kerajaan dulu. Apa maksudmu? Wewangian di tubuh Anda mengandung bedak bunga muskus. Jika terlalu lama dihirup, sulit untuk hamil. Jika kau berani bicara sembarangan, aku akan mengulitik kulitmu. Kembali. Bagaimana bisa bertemu kejadian begini? Harusnya tadi aku sebelum keluar aku meramal dulu. Sial. Ayo pergi. Ayo. Siapa yang datang larut malam gini? Nyonya Su, kau sungguh berani menaruh racun di bedak Selir Agung. Bukan aku. Diam, ayo pergi. Sushing, konspirasi mencelakai Selir Agung akan dihukum mati. Selir Agung, hamba tidak. Bawa dia masuk. Dia orangnya, dialah yang menyuruh hamba untuk menaruh sesuatu di dalam bedak Selir Agung. Tertangkap basah dengan barang bukti. Apalagi yang ingin kau katakan? Perjalanan terlalu melelahkan, sangat mengantuk. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Selir Agung. Apa? Ingin memohon ampun? Bukan, barang yang ada di kotak itu sudah lama Anda gunakan, bukan? Apa maksudmu? Krim wajah itu nektar mabuk kecantikan dari persembahan wilayah selatan. Bagus untuk kecantikan. Tapi apa? Tapi, jika dikombinasikan dengan teh ginseng pegunungan salju yang Anda minum setiap hari, teh ginseng bersifat panas, nektar mabuk kecantikan bersifat dingin. Panas dan dingin saling bertentangan. Ini bisa jadi penyakit. Omong kosong. Tabib hanya memeriksa bedaknya dan tidak pernah memeriksa apa yang Anda makan setiap hari. Mereka takkan tahu bahwa keduanya tidak cocok. Selir Agung, akhir-akhir ini apakah Anda merasa berkeringat dingin setiap malam, dada sesak di pagi hari, dan datang bulan tak teratur? Dayang yang membuat bedak ini menerima 500 tel perak dari musuh Anda, tapi dia hanya menambahkan beberapa serbuk bunga ke dalam bedak. Paling parah hanya menyebabkan ruam pada kulit Anda. Yang sebenarnya membahayakan adalah diri Anda sendiri. Pergi kau. Nyonya, Anda sudah bangun. Selir Liu melapor sakit dan mengunci pintu istana. Kabarnya dia juga mengeksekusi seorang dayang. Oh, apa ini? Ini sarang burung walet khusus dari Yang Mulia Permaisuri. Semoga tak ada lagi yang cari masalah. Aku hanya ingin menjadi ikan asin yang berbaring